Hai. Cemburu buta. Punya kayang kan aku kayang benar alam betul deh. Aku oeng-oeng nya tahu oeng-oeng. Papane. Mah. Hatiku gigit papano. Mah. Hatiku gigit papan menjauh. Bisa mentak.
Baik, linabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, awalan nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa allati an'amana biha wa bihadhihi ni'am yumkinuna an nahdura fi hadhihi al-halqah li ta'allumil lughatil arabiyyah wa bil khusus at-ta'allum bil muhadasah. Wa saniyan nurahibu bikum jami'an ala al-hudur. Syukran ala al-hudur wa ihtimamikum ala hadha ad-dars. Wa al-yawm sanabda'u fi munaqashah atau at-ta'allum an mawdu'in muhim. Kita akan mempelajari tema yang penting, wa huwa al-muhadasah. Al-muhadasah bil lughatil arabiyyah, yaitu tentang muhadasah, cara berbicara dalam bahasa Arab. Fi hadzal dars sanata'allamu kaifiyata bina'i jumalin. Kita akan mempelajari bagaimana membentuk kalimat untuk dapat kita berbicara dengan percakapan yang sederhana. Bilughatin basithah, dengan bahasa yang sederhana. Baik, linabda wa nuwasil darsana fi usbu'il madhi. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran sebelumnya, pelajaran minggu lalu, tentang salah satu dari al-ismul istifham, kata tanya. Kata tanya ini penting ya dalam percakapan, karena dalam berbicara kita pasti banyak melakukan pertanyaan, banyak bertanya. Sehingga ini harus mesti dikuasai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang 3 hal, man ya. Man anta, artinya siapa Anda. Kalau perempuan, man anti. Ya. Kalau mereka, man hum. Kalau dia, man huwa. Ya. Kalau dianya laki-laki. Kalau dianya perempuan, man hiya. Siapa dia? Ya, pertanyaan itu biasanya dijawab dengan pekerjaan atau aktivitas. Aktivitas seperti misalkan saya seorang siswa, ana thalib. Ya, ana thalib. Jika yang berbicara perempuan, misalkan anti perempuan, maka menggunakan thalibah. Ana thalibah. Ya. Ana thalibah. Nah, kalau ditanya man antum, siapa kalian? Ya jawabnya nahnu, menggunakan jamak taksirnya atau tulab ya. Misalkan kami adalah para siswa, berarti nahnu tulab. Seperti itu. Nahnu tulab. Tulabun. Nah, kemudian yang kedua, man hadza, siapa ini? Kalau perempuan, ma hadhihi, ya. Man ya maksudnya. Man hadhihi, siapa ini? Misalkan dijawab akhi, dia adalah saudaraku. Ya. Kalau perempuan, misalkan hadhihi ukhti, dia adalah saudari perempuanku. Bisa dijawab misalkan yang lainnya, ini adalah
bapakku. Berarti hadza abi. Atau ini adalah temanku. Berarti hadza sodiqi. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kan dalam sehari-hari itu man ma'ak. Man ma'ak. Ya, kalau man ma'aka, siapa yang bersama dengan Anda? Misalkan antum berdua dengan seseorang, terus orang ini bertanya, sedang bersama siapa? Nah, atau melalui telepon, man ma'ak, siapa yang ada bersama denganmu? Ya, ini kan sering eh, digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jawabannya ma'i abi. Ya, yang lainnya misalkan ma'i sodiqi. Ya, yang bersama denganku adalah temanku. Ya. Nah, sekarang kita akan masuki pelajaran baru ya. Kalau tadi sebelumnya itu pelajaran minggu lalu ya, kita bahas. Yaitu manfi. Manfil bait ya. Bait. Artinya siapa yang ada di rumah. Ya. Bisa kita kembangkan misalkan kita nanya siapa yang ada di sekolah misalkan. Atau lebih spesifiknya mungkin siapa yang ada di kelas. Ya. Man fil fasl. Kita ingin bertanya siapa yang ada di kelas itu. Ya. Man fil fasl. Siapa yang ada di kelas. Misalkan fil fasli al ustazu. Jadi yang ada di kelas itu adalah ustadz jika satu orang. Ya, atau misalnya bisa dijawab fil bait fil fasli at-tullabu. Ya, yaitu para siswa. Yang ada di kelas itu para siswa. Atau pertanyaan lain, ada yang bisa ngasih contoh? Selain man fil fasl. Man fil fasl. Diganti faslnya jadi kalimat lain, jadi kata lain. Ada yang bisa? Man fil hammami. Ya, man fil hammami. Siapa yang ada di kamar mandi? Ya, ada lagi contoh lainnya? Jawabannya gimana, Pak Yusuf? Yang ada di kamar mandi adalah misalkan Ahmad, misalkan. Berarti jawabannya gimana bahasa Arabnya? Fil hammami Ahmad. Ya, fil hammami Ahmad. Ya. Contoh lainnya, selain man fil hammam, coba nama tempat ya. Misalkan apa? Ada yang tahu? Yang bisa Man fil masjidi. misalkan fil mas al-imamu ya. Yang di masjid itu adalah imam. Ini afwan kurang stabil. Jadi putus-putus. Ya, seperti itu ya. Jadi langsung diterapkan ke contoh-contoh lainnya. Ya kan man fil ghurfah, siapa yang ada di kamar. Atau man fis sayyarah, siapa yang ada di mobil. Misalkan ada orang di mobil. Kemudian kita ingin bertanya orang itu siapa yang ada di dalam mobil. Man fis sayyarah. Ya. Man fis sayyarah. Jawabannya fis sayyarah sadiqi. Di dalam mobil itu temanku. Ya, atau dijawab aja langsung namanya fis sayyarah Ahmad misalnya ya. Begitu cara jawabnya. Kalau di buku ini contohnya fil baiti ummi. Yang ini adalah ibuku. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut yang sering juga digunakan dalam sehari-hari yaitu man yurid. Man yurid. Artinya siapa yang mau, ya. Man yurid ini artinya siapa yang mau. Berasal dari kata aroda yuridu, man yurid. Siapa yang mau? Nah, contoh di sini man yuridu an yal'ab. Siapa yang ingin bermain, ya. Ini bermain. Jadi kalau kita menyambungkan dengan fi'il ditambah an ya. Tuh. Ditambah an yal'ab. Man yuridu an yal'ab. Kalau mau
nggak pakai an bisa juga, tapi pakai isim. Misalkan man yuridu al-la'ib. Ya, man yuridu al-la'ib. An yal'ab itu sama dengan al-la'ib. Masdarnya ya. Man yuridul la'ib. Siapa yang ingin bermain. Ya. Misalkan man yuridu an yal'ab ma'ana. Misalkan disambung dengan kata lainnya itu ma'ana. Artinya bersama kami. Siapa yang ingin bermain bersama kami. Contoh selain man yuridu an yal'ab, nah, contoh lainnya misalkan man yuridu an yazhab. Siapa yang ingin pergi ila ilal maktabah misalkan ya. Man yuridu an yazhab ilal maktabah. Nah, ini. An yazhab ya. Man yuridu an yazhab ilal maktabah atau man yuridu yazhab ilal kharij. Ilal kharij itu artinya keluar negeri. Siapa yang ingin pergi ke negeri? Atau man yuridu an yal'ab ila ila suq misalkan ya. Siapa yang mau pergi ke pasar ya. Ya bisa dikembangkan ya man yuridu an dengan fi'il lainnya ya. Atau dengan isim bisa misalkan man yuridu as-safar. Siapa yang ingin berpergian man yuridu as-safar ya. As-safar atau an yusafir man yuridu an yusafir ya. Atau siapa yang ingin kopi apa bahasa siapa yang ingin kopi man, Man yuridul qahwah. man yuridu syurbal Man qahwah. yuridu qahwah. siapa yang ingin kopi man yuridul qahwah ya. Kopi itu qahwah saja man yuridul qahwah siapa yang itu man yuridul chai. Chai itu teh ya. Man yuridu orang yang kondusif mohon dimatikan ya suaranya. Close dulu nih. Enggak. Jadi, man yuridu apa tadi asai ya syaya itu teh ya atau man yuridu hadzal ta'am siapa yang mau makanan ini man yuridu hadzal ta'am ya seperti itu. Jadi kita harus bisa membuat kalimat ya. Kira-kira apa nih yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, man yuridu al-hudur misalnya siapa yang ingin hadir man yuridu al-huduru ilal ijtima' siapa yang ingin hadir ke pertemuan atau rapat ya. Nah, seperti itu. Atau man yuridu an yatanawalul ghoda ma'ana siapa yang ingin makan malam bersama kami afwan ghoda itu makan siang ya. Man yuridu an yatanawalul ghoda ma'ana siapa yang ingin makan siang bersama kami ya seperti itu. Jadi man yurid itu atau artinya ya, bisa dijawab ana atau lengkapnya ana urid ya. Ana urid an al'ab saya ingin yang bermain ya saya ingin bermain. Kemudian selain man yurid juga ada yang sering digunakan yaitu man ya. Siapa yang tahu ya, contohnya man ya'riful jawab siapa yang tahu jawabannya ya. Man ya'rifu al jawab. Bisa juga kita kembangkan kalimat ini misalkan man ya'rifu ya. Man ya'rifu kaifiyata ya. Man ya'rifu kaifiyata. Siapa yang tahu cara kaifiyata itu cara ya.
Jadi man ya'rifu kaifiyata eh, misalkan ilal mustasfa mustashfa. Apa artinya nih? Man ya'rifu kaifiyatul usul ilal mustasfa. Ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu bagaimana al-wusul? Sebentar ya. Man ya'rifu kaifiyatal wusul ilal mustasfa? Siapa yang tahu bagaimana untuk sampai ke rumah sakit? Rumah sakit. Man ya'rifu kaifiyatal wusul ilal mustasfa. Ilal mustasfa. Misalkan lagi apa? Man ya'rifu kaifiyata istikhdam. Nah, kalau ini kaifiyatal wusul, bisa kaifiyata istikhdam. Istikhdam itu menggunakan. Siapa yang tahu bagaimana menggunakan eh, perangkat ini ya? Hazal jihaz. Siapa yang tahu bagaimana menggunakan perangkat seperti itu? Jawabannya ana a'rif. Ana a'riful jawab. Saya tahu jawabannya. Ini jawaban dari man ya'riful jawab. Ini biasanya seorang guru ya di depan siswanya. Man ya'riful jawab. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah man yastati'. Man yastati' artinya siapa yang bisa. Man yastati'. Siapa yang bisa? Misalkan man yastati' yang sibahah. Siapa yang bisa berenang, atau contoh lainnya man yastati'u al-kitabah bi syaklin jayyid. Siapa bisa menulis dengan baik, dengan bagus, ya. Man yastati'u al-kitabah bi syaklin bukan. Bi syaklin jayyid. Man yastati'u tadi al-kitabah bi syaklin jayyid. Siapa yang bisa menulis dengan baik. Ya, bisyaklin jayyid itu dengan bentuk yang baik. Siapa yang bisa menulis dengan baik, atau man yastati'u tahaddus bil lughatil arabiyyah. Man yastati'u tahaddus bil at-tahaddus bil lughatil man yastati'u tahaddus bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil injiliziyah. Siapa yang bisa berbicara bahasa Inggris, ya, Indonesia, Indonesia, atau man yastati'u tahaddus bil lughatil arabiyyah bitolaqah. Bitolaqah itu secara lancar ya. Man yastati'u ya. Lainnya misalkan man yastati'ul musa'adah ya. Man yastati'ul musa'adah.
Siapa yang bisa menolong? Musa'adah. Man yastati'ul musa'adah. Siapa yang bisa menolong? Ada lagi yang bisa beri contoh? Man yastati'. Misalkan man yastati' terjemah hadzal nas. Yang siapa yang bisa menerjemahkan nas teks ini? Man yastati' terjemah hadzal nas. Hadzal nas itu teks ya. Siapa yang bisa menerjemahkan teks ini? Ya. Ya, jawabannya ana astati'. Sekarang ana astati' sibahah. Saya mampu berenang. Saya bisa berenang. Ya. Terakhir liman ya. Ini untuk bertanya siapa? Ya. Liman hadzal qalam, ini punya pena siapa? Bisa juga qalamu man hadza. Jadi ada dua cara di sini sebutkan. Sama artinya ya. Pena siapa ini? Contoh lainnya misalkan buku siapa ini? Siapa yang bisa ngasih ini? Bahasa Arabnya apa? Buku siapa ini? Man hasa من kitabun. هذا الكتاب Liman, Liman hadzal kitabu. liman hadzal kitab. Ya. Liman hadzal kitab. Kemudian atau kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Atau contoh lainnya, mobil siapa ini? Nah, kalau mobil itu muannas ya. Liman hadhihi Man hasihi sayyarah. من هذه السيارة Syarah. Liman. Jadi harus tahu kita ini muannas ya. Liman hazihi ya, hazihi. Hazihi sayyarah. Artinya punya siapa mobil ini? هذه السيارة Sayyar. Kenapa muannas? Karena ada tandanya ya, yaitu tak marbutoh. Jadi menggunakan hadhihi. Liman hadhihi sayyarah, punya siapa mobil ini? Contoh lainnya apa? Benda apa? Tas misalnya. Tas siapa ini? Apa bahasa Arab? Man hasihi akibah. Ya, liman hadhil haqibah. Liman hadhil haqibah. terputus Ustaz. Terputus. Ya, koneksinya kurang bagus. Udah kembali. Ya. Ya. Liman hadhil haqibah, punya siapa tas ini? Nah, ada lagi contoh lainnya? Selain tas, selain mobil, apa nih kosakatanya? Rumah Ustaz. Rumah. Rumah. Coba rumah siapa ini? Liman hadzal baitu. Liman hadzal bait ya. Atau baitu man hadza, baitu man hadza. Bisa. Lagi yang lain. Contoh lain. liman hadzal jawal Jawal. Jawal artinya handphone handphone. Liman hadzal jawal. Pena siapa ini? Ya. Nah, sekarang kita bahas cara menjawabnya. Ya, cara menjawabnya. Nah, kalau ditanya liman hadzal qalam, berarti jawabannya ini ya. Hadzal qalam li. Ya, hadzal qalam li. Ini pena saya. Kalau misalkan hadzal qalam, pena ini adalah punya Ahmad. Apa? Bahasa Arabnya. Hadzal qalam. hada qalamu Qalam li Ahmad. Hadzal Ya. Hadzal qalam Ahmad. hadzal qalamu li Ahmad. Li Ahmad. Tinggal diganti harusnya li. Li itu adalah milik saya ya. Kalau milik Ahmad, li Ahmad. Li Ahmad. li Ahmad au ماذا Ya, li Ahmad. li Ahmad. Hmm.
adalah rumah saudaraku. Bukan putus lagi. Kurang stabil. Ada yang tahu? Hadzal baitu li akhi. Li akhi. Ya. Hadzal bait li akhi. Ya. Atau hadza baitu akhi. Ya. Adalah rumahku. Hadza baitu akhi. Ini adalah rumah saudaraku. Contoh lainnya tadi apa? Liman hadhi sayyarah, berarti mobil ini punya temanku. Hadhihi sayyaratu li Hadhihi akhi. Punya temanku. Li sadiqihi. Fi zumali. Hadhihi sayyarah Li zumali. zumali atau sodiqi ya. Di sodiqi. Sodiqi. Ya. Di sodiqi. Hadhihi sayyarah li sodiqi atau hadhihi sayyarah hadhihi sayyaratu sodiqi. Ya. Hadhihi sayyarah apa tadi? Hadhihi sayyaratu Sodiki. sodiqi. Ya, jadi ada dua ya cara jawabnya setidaknya seperti itu. Ya, jadi pelajaran kita hari ini ya, tadi manfi diterapkan ya, man bait man, ya. Atau siapa yang ada di foto itu surah. Manfi surah. Manfi surah, siapa yang ada di foto ini misalkan. Manfi surah, siapa yang ada di foto. Ya. Jadi diterapkan ya, dilatih supaya ingat. Ya. Kemudian man yurid, contohnya tadi man yuridu an yal'ab. Man yuridu an yal'ab ma'ana. Ya, man yuridu an yazhab ila al-maktabah. Ya. Atau man yuridu an yusafir ila al-kharij. Siapa yang ingin syafar ke luar negeri. Kemudian man ya'riful jawab, ya. Man ya'rif kaifiyatul wusul, ya. Misalkan kaifiyatul wusul ila mahattatil qitar. Mahattatil qitar itu stasiun kereta api. Siapa yang tahu jalan cara untuk sampai ke stasiun kereta api, ya. Itu man ya'rif kaifiyatul wusul, man ya'rif kaifiyatul wusul ila mahattatil qitar. Ya. Kemudian man yastati', siapa yang bisa, ya. Man yastati'u as-sibahah, man yastati'u al-musa'adah, man yastati'u at-tahaddus. Siapa yang bisa berbicara bil lughatil arabiyyah, man yastati'u at-tahaddus bil lughatil arabiyyah, man yastati'u at-tahaddus bil lughatil injiliziyyah, misalkan. Al-kitaba bisyaklin jayyid, man yastati'u al-qira'ah hadha an-nass. Siapa yang bisa membaca teks ini? Kemudian terakhir liman hadzal qalam, liman hadzal bait, liman hadhihi sayyarah, liman hadza alkitab, ya. Dan seterusnya. Ya, mungkin sampai di situ pelajaran muhadasah kita. Ana harapkan semuanya menerapkan apa yang ada di dalam kitab, ya. Boleh Kemudian bertanya sedikit, Ustaz? boleh. Yang itu jawaban yang tadi itu, Ustaz. Halo? Yang mana, Pak? Kalau yang apa? Yang jawaban ana uridu atau a'rifu itu kalau nggak pakai ana boleh nggak, Ustaz? Kalau langsung Atau uridu langsung boleh. Ana aja bisa. Ana. Siapa yang tahu jawabannya? Ana, Ustaz. Sudah, itu udah cukup.
Ini lengkapnya saja ya. Atau langsung aja Langsung uridu an al-aba itu boleh nggak Ustaz? boleh. Dalam uridu itu Dalam boleh. uridu sudah ada ananya. Benar. Misalkan Ya, saya ingin safar. Bisa ana uridus safar atau langsung saja uridus safar. Saya ingin safar. Naam. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi Ustaz, pertanyaan? Ya. ada Ustaz yang paling bawah yang di manhazal kolamu, terus garis miring kolamu manhaza. Nah, kolamu di situ kan nakiroh. Kalau jadi ma'rifah bisa juga kan? Al kolamu manhaza seperti itu. Oh, jangan Bu. Ini idofah ini. Ini kolamumannya idofah. Jadi dia nggak boleh tanwin. Ini memang seperti ini. Jangan manhaza. Kolamuman itu idofah. Kolamunya itu mudof. Oh gitu. Nah, Ustaz. Tanwin. Kolamuman. Pena siapa? Ya. Dia idofah. Idofah itu mudofnya yang kata pertamanya itu tidak boleh ditanwin. Ini tidak boleh ditanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Ya. Oh, Kolam. Afan Ustadz, berarti kolamu itu sebagai mudhof, man itu mudhofun ilaih Ustadz. Betul. Oh, nama Ustadz. Syukran Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Afan Ustadz. Mau tanya Ustadz, Iya Bu. bisa dijelaskan kembali bagian yang ana uridu an al-abab atau man yuridu an yal'ab. Penggunaan annya itu gimana ya Tat? An itu. Dijelaskan kembali siap. An itu sama seperti dalam kalau bahasa Inggrisnya to infinitive ya kalau dalam bahasa Inggris. Tuh. Dia menghubungkan antara kata kerja dan kata kerja. Ya. Kata kerja dan kata kerja dihubungkan dengan an. Tidak bisa uridu al-ab. Ya, harus disambung dengan an al-ab. Fungsinya itu. Oh izin, al-aba itu kata kerja bukan isim ya? Bukan. Kata kerjanya kalau isimnya la'ib. La'ib ini. Jadi an yal'ab ini sama dengan la'ib. La'aba yal'abu la'iban masdarnya. Oh, Jadi siap. ya al-aba ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Ya. Ada pertanyaan lain selain tentang ngadasa boleh tentang program basis, misalkan ada pertanyaan tentang kaidah. Berarti, maaf Tat, berarti kalau ada dua kata kerja itu harus ada an gitu ya? Yang menghubungkan dua kata kerja. Ya, memang kaidah umumnya seperti itu, Bu. Syukran Tat. Terus bagaimana dengan yang di bawah itu Ustadz? Yang yastatiu dengan asibahatu. Yang siapa yang bisa berenang? Kan di situ dua kata kerja, dua fi'il Ustadz. Yastatiu dengan asibahatu. Asibah ini Iya, asibahata. kalau kita mau jadikan fi'il yasbahu. Jadi man yastati'u an yasbahu. Berarti asibahata itu bukan fi'il ya Ustazah? Ustadz. Kan berenang bukannya. Tanda isim itu salah satunya ada alif lam ya. Jadi setiap ada alif lam al ini itu selalu isim. Oh, berarti situ isimnya. Afwan Ustadz. Bisa seperti ini man yastati'u sibaha atau man yastati'u an yasbaha. Yasbaha. An yasbaha. Jadi bisa langsung isim masdarnya atau tapi tambahkan an. Ustadz, berarti maf'ulun bih itu yang si bahata itu ya? Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih. Tapi kalau di uslub ya aridu itu an, kan setelahnya itu bisa diganti dengan masdar, tapi dengan pengertian pekerja masdarnya gitu ya. Itu harokatnya domah ya Ustadz? Mana Bu?
yang seperti mayuridu an yal'ab. Kalau dirubah menjadi man yuridu la'ab. Itu La'iba. 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 Oh, tetap fathah ya Ustaz. Ya. Man yuridul la'ib. Ya. Jadi kalau dalam percakapan ya, kalau kita ingin bercakap-cakap itu banyak sebenarnya yang disukun-sukun Bu di akhirnya. Jadi tidak terlalu memperhatikan kaidah. Memang seharusnya seperti itu Ibu. Karena kalau kita terlalu memperhatikan kaidah, jadi kita akhirnya takut salah ngomong. Ini dalam muhadasah ya Bu. Memang bagus kita mempelajari kaidah itu bagus. Tapi kalau dalam muhadasah kita tidak perlu terlalu mendalam masalah kaidah. Ya salah-salah harokat akhir pun yang penting kan muhadasah itu adalah orang yang kita ajak berbicara itu faham dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang penting dalam muhadasah. Ya. Tapi kalau dalam hal membaca atau menulis itu penting dalam hal ilmu nahwu yang mendalam. Ya. Nah, jadi kalau ingin berbicara jangan terlalu memperhatikan kaidah. Karena apa? Karena nantinya kita akan merasa malu atau takut salah. Seperti itu, Bu. Makanya banyak yang disukun-sukun aja. Misalnya, uridu an al'ab. Saya ingin main. Ya. Man yuridu an yal'ab disukun. Sebenarnya kalau kaidah an yal'aba, tapi tidak masalah disukun semuanya. Man ya'riful jawab. Siapa yang tahu jawaban? Man ya'riful jawab. Jangan disebutkan man ya'rifu al-jawabah. Ya aneh aja kalau disebutkan. Biasanya disukun aja di akhir gitu. Tapi nggak masalah kalau untuk pengetahuan ini ya, pengetahuan kaidah gitu ya. Tapi kalau untuk praktek jangan terlalu memperhatikan kaidah. Karena nantinya kita akan takut melangkah atau takut untuk berbicara sehingga jarang praktek. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ana Ustadz, Ya, Bu Safitri. ya apa Ustadz ini mau nanya yang tadi soalnya bahasa Arabnya kalau saya minta izin saya minta izin minum gitu Ustadz atau maka harus pakai an juga ya Ustadz syaratnya bagaimana Ustadz? Saya minta izin Ya, minum. ada uslub-uslubnya, Bu. Tadi apa bolehkah saya minum gitu? Ya, izin minum gitu Ustadz. Harus pakai an gitu juga ya Ustadz? Sebagai uslub. Oleh itu misalkan hal yumkinuni an ashrab. Terus koneksi. Hal yumkinuni. Ya. Oh. Berarti harus pakai an juga ya Ustadz sebelum antara kata kerjanya tadi terus ada an juga. An ashrab. Oh ya, an ashrab gitu. Nah Ustadz, syukran Ustadz. Jazakallah khair. Ustadz bisa nggak dengan astazin lisarab gitu? Boleh, astazin lisyurb. Jadi Afan Ustadz, putus-putus Ustadz, kurang dengar. Koneksinya juga bagus. Jadi ada beberapa uslub. Di sini di buku ini juga Anda sebutkan. Al-yumkinuni. Bisakah saya yang ditanya Ibu tadi ya? Bisakah saya membantu Anda mengatasi masalah ini? Ya, hal yumkinuni an usa'idaka fi hadhil mushkilah. Bisakah saya bertemu denganmu besok? Hal yumkinuni an altaqiya bika ghadan. Ya, bisakah saya duduk di sini? Hal yumkinuni an ajlis huna. Jadi ada uslub-uslub dalam berbicara ya.
dalam minta izin, dalam eh, yang lainnya ya banyak usul-usul yang sering digunakan ya permintaan. Bolehkah saya hal tasmahulian? Bolehkah saya? Ya seperti itu ya. Jadi nanti insya Allah kita bertahap ya Bu ya. Ya insya Allah kita nanti bertahap belajar sedikit demi sedikit. Ada yang ingin bertanya tentang program basis nggak? Afwan Ustadz, ini program Muhadatsa yang namanya itu setiap malam Jumat ya Ustadz. Insya Allah. Afwan saya baru gabung. Iya insya Allah Bu. Kita udah pertemuan yang keempat. Ya. Oh, naam Ustadz. Dilihat aja di grup diskusi itu biasanya diumumkan. Memang setiap malam Jumat. Tapi kalau sekali-sekali mungkin Ana mungkin ada uzur ya. Kalau ada uzur Ana kasih tahu beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau ada uzur tidak ada pengumuman itu. Muhadatsa sendiri artinya itu apa Ustadz? Muhadatsah itu bercakap-cakap, conversation. Oh, bukan hiwar ya, percakapan. Sama aja Bu. Hiwar bisa juga. Muhadatsah. Syukran Ustadz. Ustadz, PDF-nya ada nggak Ustadz yang panduan percakapan basis? Ini belum ada Bu. Soalnya ini apa? Ana baru nulis, tapi belum Ana edit itu. Kemarin juga ada yang komentar ada salah ketik, salah terjemah ya. Alhamdulillah ada yang ngasih tahu. Ya. Ya, ini berapa halaman tulis? Sekitar 116 halaman ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya nanti kita Ustadz, berarti buku yang kaidah sharh dan kaidah nahwu itu Ustadz yang susun ya? Iya Bu. Masa saya baca bukunya ini? Oh, nah. Ini buku sorof ya. Nah, sorof, kenapa kita belajarin sorof? Ya. Kita ingin tahu bagaimana perubahan-perubahan kata. Harus tahu kita Bu. Ini fungsinya baik untuk membaca, keahlian berbicara pun penting. Kita mengetahui ilmu sorof. Karena ada perbedaan antara bahasa dengan bahasa Arab. Ya. Ya contohnya aja misalkan pergi itu zahaba. Tapi kalau saya pergi bukan ana zahaba. Ya. Yang benar adalah zahabtu. Ya, zahabtu. Jadi kita harus tahu ilmu sorof itu. Perubahannya itu seperti apa. Kemudian juga harus banyak kita kosakata ya Bu ya. Kalau ingin baik itu membaca, kemampuan membaca ataupun kemampuan berbicara, ya sama membutuhkan banyak kosakata. Kosakata itu bisa bertambah seiring dengan kita perbanyak latihan. Kuncinya adalah perbanyak latihan. Banyak latihan membaca, banyak mendengar, ya, banyak melihat kamus. Itu penting ya, kosakata. Anda sebenarnya termasuk orang yang gampang lupa kalau menghafal satu persatu gitu ya. Tapi kalau langsung diterapkan gitu. Jadi Anda ngapal itu dari tulisan gitu ya. Tulisan Anda baca tulisan, kemudian kalau nggak tahu artinya Anda buka kamus. Itu lebih kuat daripada menghafal misalkan ini rijlun kaki, ilmu masalah itu masalah tabib dokter. Ya, apa itu agak susah nah. Mungkin antum ya, seperti itu juga ya. Jadi Ana menghafalnya bukan seperti itu. Ana hafalnya dari satu kalimat ya, latihan membaca kalimat. Apa yang nggak tahu lihat kamus. Itu lebih melekat. Tapi terserah ya kalau tiap orang kan beda-beda ya. Ada juga yang bisa menghafal kata per kata seperti ini. Ya ini ilmu sorof. Jadi kalau mustawa 1 sampai
4, mustawa rabi' itu bukunya yang dipakai itu buku sorof ya, buku sorof ini. Nah, kalau udah mustawa 5 sampai mustawa 12 itu pakai buku nahwu. Ya. Ini buku nahwu. Nanti setelah buku nahwu ini selesai sampai mustawa 12 ada lagi buku i'rab, panduan membaca kitab Arab gundul. Itu tebalnya 200 halaman. Ya, itu bagaimana cara mengi'rab. Cara mengi'rab isim mufrad seperti apa, isim musanna seperti apa, ya. Panduannya lah, panduan untuk mengi'rab dan memahami kalimat. Bagi yang berminat silahkan bisa dipesan nanti, kalau mau beli di Shopee juga bisa, ketik aja basis ummah ya, kalau mau beli bukunya. Nanti setelah mustawa 12 selesai nanti pasti dipakai itu buku ya. Buku panduan yang warna hijau itu buku panduan cara mengi'rab. Ini belum ada ya. Ya, ada lagi pertanyaan tentang program basis, tentang kaidah atau cara tentang teknis ujian, belajar. Apakah bisa mengikuti program ini? Insya Allah bisa, Ustaz. Soalnya gimana? Susah atau sedang atau mudah? Apa Ustaz? Kalau Ana sih akhir-akhir ini perasaan anak soalnya itu agak susah ya Ustaz. Mustawa berapa, Bu? Mustawa jilid 2 udah Ustaz. Udah 5 ya Ustaz. Yang buku Nahwu itu. Ya. Yang tentang yang menjazmkan dua fiil mudhari yang dijazm. Nah, soalnya kan itu udah diterapkan ke ayat tuh. Terus kadang-kadang anak kurang paham Ustaz. Karena itu namanya takut waktunya habis juga kan, itu dihitung per detik kan Ustaz, ada detiknya. Jadi nggak konsen mana waktunya hampir habis, khawatirnya mana takut soalnya jawabannya salah gitu. Kalau anak harapannya gini Bu, yang penting paham. Jadi walaupun soal misalkan kita salah menjawab, itu bukan suatu hal yang suatu hal yang perlu disesalkan ya. Yang penting itu adalah bisa memahaminya. Jadi misalkan kita salahnya di mana? Oh ini kita murojaah lagi bukunya misalkan atau videonya, oh ternyata seperti itu yang diharapkan seperti itu. Kalau salah 1, 2, salah 3 pun itu insya Allah masih lulus Bu, karena syaratnya gampang 50% kan. Yang penting kan lulus tuh sampai 50. Jadi kalau kita ujian terus aja, walaupun nilainya rendah-rendah, ya insya Allah bisa. Nah kalau soal ujian akhir itu kan tinggi nilainya Bu. Ujian akhir itu kan tinggi nilainya. Nah silakan murojaah soal-soal sebelumnya itu biasanya banyak dari soal-soal harian ya, soal karena itu banyak dari yang masuk gitu. Nah Ustaz. Jadi anak harapkan paham ya, bukan hanya mengejar target nilai, tapi yang jauh lebih penting itu adalah memahami apa isi materinya. Nah, nanti setelah itu nanti belajar i'rab baru ada program tatap muka belajar baca kitab. Itu udah 2 tahun kita jalan Bu. Jadi tiap hari Ahad kita ada program latihan baca kitab gundul lewat Zoom. Itu kalau sudah selesai ya Ustadz? Ya, yang sudah selesai semua tahapan. Jadi ya kan sekarang kan sudah masuk ke kitab Arab gundul Ustadz. Ya, ke Arab gundul itu maksudnya setelah itu baru masuk ke tatap itu. Ya Allah ya, kalau lulus Ibu nanti ada program kelas baca kitab. Nanti diundang lewat Zoom. Jadi itu memang eksklusif bagi yang khusus yang telah lulus semua tahapan. Ya memang sengaja kita bagi yang telah lulus ya, karena orang yang telah lulus itu berarti kan sudah
pernah belajar ya, sudah pernah belajar semua tahapan dan jadi lebih nyambung. Ya, dibanding kalau belum pernah sama sekali tiba-tiba baca kitab kan susah lagi kan menjelaskannya. Kayaknya kalau saya prediksi sih ini kalau yang mengikrab itu kayaknya susah kali deh Ustadz. Kayaknya saya tidak lulus dan tidak ada pengulangan kan itu untuk mengikrab Ustadz. Bisa Pelajaran. lulus, bisa minta ulang di kelas itu. Ya. Bisa nanti bilang ke adminnya, minta ulang di kelas i'rab itu misalkan nggak lulus. Iya, setiap ujian pasti cuma satu benarnya Ustadz. Karena mungkin di nahwu saya tidak apalagi tidak benar-benar memahami kan cuma mungkin mengejar nilai kemarin jadinya mengikrab ini jadinya susah untuk menentukan apalagi kedudukan perkata Ustadz. Iya ya. Jadi kita udah berusaha Bu nyusunnya kan. Kalau nahwu itu kan intinya marfu'at, mansubat, majrurat. Iya, ngerti kalau yang itu Ustadz. Tapi kalau sudah masuk ke satu kalimat untuk mengikrab kedudukannya itu kalau sudah masuk lagi, oh ini atof, ini apa ini, aduh. Kalau itu Bu, memang wajar ya bingung karena kan banyak teorinya banyak. Iya, banyaknya tahu apalagi satu perubahan satu harokat saja itu sudah, oh ini kedudukannya karena ini ya Allah. Ya memang begitu Bu, bahasa Arab. Harus bersabar kita Bu ya. Tidak bisa kita minta cepat bisa gitu tanpa proses ya. Pasti butuh proses. Iya, Nah, kalau ujiannya rendah ya, Nana kalau memang benar-benar memperhatikan video, itu soal-soalnya itu dari video itu, Bu. Mengulang aja 2 kali ya. Dari video itu insya Allah bisa. Biasanya dari yang ada di video dijadikan soal. Nah, Ustaz. Syukran. Ya, Afwan. Sepertinya waktunya sudah. Ada lagi nggak pertanyaan tentang apa aja lah? Tentang kaidah, hadasah. Ya. Tanya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi yang kan sekarang ini kalau yang kami ini yang katanya sudah masuk ke nahwu belum habis juga. Kalau materinya alhamdulillah artinya bersyukur bermanfaat dan bisa lah dipahami. Cuma kadang-kadang bagaimana yang mau tanya kiatnya mungkin pengalaman Pak Ustadz untuk menempelkan kaidah-kaidah sehingga kita di dalam nggak terus melihat contoh gitu. Cuma maksudnya oh ini gimana ya trik-triknya untuk menempelkan kaidah-kaidah setiap pokok materi gitu. Misalkan seperti hal, apa yang harus diingat nih. Kemudian mengenai misalkan muftada apa yang harus kami ingat supaya yang praktis-praktis itu nggak terlampau, maksudnya nggak terlampau sering lupa begitu Pak Ustadz. Itu aja sih. Kalau materinya sih ya menurut saya sangat baik. Kalau diulang-ulang pun cukup bisa dipahami. Cuma kadang-kadang untuk menempelkan rumusnya itu agak sulit ya, maksudnya sulit gitu, agak sulit. Itu gimana kiatnya Pak Ustadz? Coba ditulis Bu. Maksudnya itu tulisnya itu berdasarkan pemahaman kita ya. Diringkas itu, dibuat ringkasan, ditulis, dibuat tabel, misalkan ini isim-isim yang marfu apa saja dibuat, ini digaris, ini hal, bukan yang marfu itu ini fa'il ya, naibul fa'il. Kita buat catatan sendiri Bu, ya, catatan sendiri. Kalau perlu dikasih warna yang berbeda, misalkan ini warnanya merah, ya, ini warnanya biru, ya dicatat. Jadi dengan catatan sendiri itu kita akan lebih gampang, Bu. Dibantu dengan diulang dengan catatan-catatan, maksudnya dibikin sesuatu kayak apa ya, ditempel mungkin gitu untuk selalu diingat gitu ya Pak Ustadz. Perlu disalin Bu. Jadi isi buku disalin gitu. Kalau biasanya kan kalau kita nulis itu lebih ingat Bu apa yang kita tulis. Ya, kalau kita nggak nulis itu kita cuma baca aja, ya mungkin lupa lagi. Kalau kita nulis tuh jadi ingat lagi Bu. Gitu. Iya. Itu Ya, mungkin. insya Allah Ustadz nanti
dicoba Ya, dipraktekkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. ya, mungkin sampai di sini ya. Udah waktunya sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan harapkan semuanya tetap semangat dan istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Jangan cepat berpuas diri dan juga jangan putus asa. Ya. Jangan cepat berpuas diri karena ilmu itu luas. Ya. Ilmu itu luas dan kita harus senantiasa belajar. Ya. Dan justru semakin kita belajar, semakin kita merasa tidak tahu. Jadi kalau kita merasa ini kok seperti kita bingung tentang materi ini ya, bingung itu karena kita belajar. Kalau mau tidak bingung ya jangan belajar. Jadi jangan berputus asa karena memang semua tahapan itu pasti seperti itu. Ya, kita akan merasakan kebingungan, ketidaktahuan. Ya. Disitulah Allah mengujinya. Apakah kita sabar atau tidak. Ya, mudah-mudahan program ini membantu semua peserta untuk konsisten terus-menerus belajar. Ya. Tiap pekan ada soal, ada materi, ada ujian. Ya. Jadi konsisten belajar. Kalau tidak ada program ini kan mungkin kita akan berlengah-lengah ya. Lupa untuk belajar, kadang sibuk ya. Nah, kalau ada program ini kan tiap hari Selasa ada ujian, berarti harus belajar. Jadi dipaksa untuk belajar. Jadi itu maksud dari program basis ini, membiasakan diri bagaimana semua peserta itu konsisten dan istiqomah dalam belajar. Ya, ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya